Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya saya di sini akan mempresentasikan bagian saya yaitu bagian general. Yang pertama ada liabilitas atau kewajiban. Definisi kewajiban. Kewajiban ini merupakan kewajiban terkini dari entitas suatu harus keluar sumber daya yang dihasilkan dari peristiwa masa lampau atau masa lalu. Kewajiban terkini adalah kewajiban yang mengikat secara hukum, kewajiban hukum, ataupun kewajiban yang tidak mengikat secara hukum, di mana entitas memiliki sedikit atau tidak adanya alternatif realitas yang dihindari. Selanjutnya itu ada jenis-jenis dari liabilitas. Nah, pada umumnya jenis-jenis liabilitas ini adalah seperti hutang usaha, ketentuan, pensiun ataupun tunjangan karyawan, pendapatan diterima di muka, pembayaran transfer, dan kewajiban manfaat sosial. Nah, untuk entitas sektor publik sendiri kemungkinan memiliki setidaknya beberapa jenis kewajiban yang ada di slide, yaitu yang pertama ada hutang usaha yang timbul dari pembelian barang dan jasa, gaji dan upah, pembayaran cuti, penyisihan kewajiban pensiun karyawan dan imbalan kerja, penyisahan untuk jumlah yang harus dibayar, kewajiban yang berkaitan dengan pendapatan diterima di muka, pembayaran transfer, kewajiban manfaat sosial, ketentuan kewajiban lingkungan, dan kewajiban dengan skema kompensasi kecelakaan. Nah, selanjutnya itu adalah kriteria liabilitas. Suatu pos yang memenuhi definisi kewajiban harus diakui jika besar kemungkinan akan terjadi arus keluar yang berpotensi jasa atau manfaat ekonomi dari entitas. Nah, yang kedua, pos tersebut memiliki biaya atau nilai wajar yang dapat diukur dengan andal. Karakteristik pengakuan serupa dengan kriteria pengakuan aset dan memberikan panduan umum tentang kapan suatu item diakui dalam laporan keuangan. Apakah suatu pos tersebut diakui atau tidak akan memerlukan pertimbangan profesional dalam mempertimbangkan materialitas dan keadaan tertentu yang memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya itu ada provisi, definisi, dan pengakuan. Provisi merupakan kewajiban dengan waktu atau jumlah yang tidak pasti. Kewajiban itu ada yang namanya kewajiban kontingensi, yaitu kewajiban yang mungkin harus dikonfirmasi. Provisi dapat dibedakan dari kewajiban lain seperti hutang dan akrual karena ada ketidakpastian tentang waktu atau jumlah pengeluaran masa depan yang diperlukan dalam penyelesaiannya. Nah, provisi sendiri diakui jika entitas memiliki kewajiban di masa ini atau terkini. Yang kedua, besar kemungkinan bahwa arus keluar berdasarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi atau potensi jasa yang akan terjadi untuk menyelesaikan kewajiban ini. Dan yang ketiga itu estimasi yang andal dapat dibuat mengenai jumlah kewajiban. Selanjutnya itu ada pengukuran dari provisi. Nah, pengukuran provisi ini ada berdasarkan dari 3 item. Yang pertama, jumlah yang diakui adalah estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dari masa saat ini pada tanggal pelaporannya. Yang kedua, estimasi terbaik adalah jumlah yang secara rasional akan dibayarkan entitas tersebut untuk menyelesaikan kewajiban untuk mentransfernya ke pihak ketiga pada tanggal pelaporan. Dan yang terakhir adalah ketidakpastian ditangani dengan berbagai metode yang terdiri dari nilai yang diharapkan dan hasil individu yang paling memungkinkan. Selanjutnya itu ada present value atau nilai terkini. Estimasi berdasarkan nilai terkini atau nilai sekarang, yaitu ketika time value of money adalah materialnya. Tingkat diskonto yang digunakan mencerminkan penilaian pasar saat ini dan resiko khusus untuk liabilitas. Nah, karena time value of money, provisi yang berkaitan dengan arus kas keluar jadi timbul setelah tanggal pelaporan lebih memberatkan daripada provisi, di mana harus kas keluar dengan jumlah yang sama muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, provisi harus didiskontokan di mana efeknya merupakan material. Yang selanjutnya ada future event atau kejadian di masa depan. Estimasi provisi harus mencerminkan peristiwa masa depan yang diharapkan. Nah, peristiwa masa depan atau mendatang itu contohnya itu seperti inflasi, perubahan teknologi, pengurangan biaya karena pengalaman, dan undang-undang baru. Selanjutnya itu ada other measurement issues atau pengukuran lainnya. Nah, keuntungan dari pelepasan aset tidak diperhitungkan dalam estimasi provisi. Penggantian oleh pihak lain meliputi aset terpisah, tidak melebihi ketentuan, dan beban dapat disajikan bersih.
Nah, dari pengukuran lain ini, keuntungan dari pelepasan aset yang diharapkan tidak diperhitungkan dalam mengukur provisi. Bahkan jika pelepasan yang diharapkan terkait erat dengan peristiwa yang memberi. Berdasarkan ini, entitas mengakui keuntungan atas pelepasan aset yang diharapkan pada waktu yang ditentukan oleh IPSAS yang menangani aset terkait. Selanjutnya itu ada perubahan dari provisi. Nah, provisi telah ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik saat ini. Jika tidak ada lagi kemungkinan bahwa arus keluar sumber daya mengandung manfaat ekonomi atau potensi jasa, maka diperlukanlah untuk melakukan perubahan dari provisi ini. Provisi lainnya. Provisi yang diakui provisi lainnya yaitu adalah provisi yang diakui untuk biaya kewajiban berdasarkan kontrak yang diperkirakan dan akan melebihi manfaat ekonomi atau potensi lainnya. Provisi yang diakui untuk pengeluaran langsung timbul dari restrukturisasi. Entitas mungkin memiliki liabilitas atas biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban berdasarkan suatu kontrak yang melebihi manfaat ekonomi atau potensi jasa yang diharapkan. Oleh karena itu akan diterima berdasarkan kontrak tersebut, yaitu seperti kontrak yang memberatkan dari provisi tersebut. Dan terakhir itu ada pengungkapan. Nah, pengungkapan ini disyaratkan oleh IPSAS 19 yang dimaksudkan untuk memberikan pengguna laporan keuangan berupa informasi yang memungkinkan mereka untuk memahami dampak dari kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dari informasi tambahan. Oleh karena itu, pengungkapan ini disajikan dalam laporan keuangan yang memungkinkan perbandingan untuk entitas dari waktu ke waktu dengan entitas-entitas lainnya. Pengungkapan utama untuk setiap provisi itu meliputi jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode, ketentuan tambahan yang dibuat dalam periode tersebut, termasuk penambahan ketentuan yang ada, dan yang terakhir adalah jumlah yang digunakan, yaitu contohnya jumlah yang dibebankan terhadap provisinya selama periode tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Imbalan kerja jangka pendek, jangka panjang, dan termination benefit. Next. Maaf, suara saya kedengaran. Sebentar ya, agak macet. Biar diulang lagi. Jadi, imbalan kerja yang diterapkan IPSAS 39 itu mencakup yang pertama berdasarkan rencana formal atau perjanjian formal lainnya antara suatu entitas dan karyawan individu, kelompok karyawan atau perwakilan mereka. Yang kedua, di bawah persyaratan legislatif atau melalui pengaturan industri di mana entitas diminta untuk berkontribusi pada nasional, negara, industri, atau rencana multi pemberi kerja lainnya, atau di mana entitas diharuskan berkontribusi pada program jaminan sosial komposit. Dan yang ketiga, dengan praktik-praktik informal yang menimbulkan kewajiban konstruktif. Next. Nah, imbalan kerja yang dicakup IPSAS itu ada 4. Yang pertama jangka pendek, yang kedua pasca kerja, yang ketiga jangka panjang lainnya, dan yang keempat pesangon pemutusan hubungan kerja. Imbalan kerja jangka pendek yaitu imbalan yang jika diharapkan diselesaikan di seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir pelaporan periode di mana karyawan memberikan layanan terkait upah, gaji, dan kontribusi jaminan lainnya, jaminan sosial. Yang kedua, cuti tahunan yang dibayar dan cuti sakit yang dibayar. Yang ketiga, bagi hasil dan bonus. Dan yang terakhir yaitu manfaat non moneter seperti perawatan medis, perumahan, mobil, dan barang atau jasa gratis atau bersubsidi untuk karyawan saat ini. Kemudian selanjutnya imbalan pasca kerja, yaitu imbalan yang dibayar setelah selesai bekerja. Imbalan pasca kerja meliputi pertama manfaat pensiun, yang kedua imbalan pasca kerja lainnya seperti masa pasca kerja, asuransi, dan perawatan kesehatan pasca kerja.
Yang ketiga yaitu imbalan kerja jangka panjang lainnya. Ini mencakup hal-hal berikut yang diperkirakan tidak akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan di mana pekerja memberikan layanan. Yang pertama, absen jangka panjang yang dibayar seperti cuti jangka panjang atau cuti sabatikal. Yang kedua, manfaat jangka panjang lainnya. Yang ketiga, tunjangan cacat jangka panjang. Yang keempat, bagi hasil dan bonus. Yang keempat, remunerasi yang ditangguhkan. Dan yang terakhir, kompensasi yang dibayarkan oleh entitas sampai seseorang memasuki pekerjaan baru. Yang keempat, atau yang terakhir itu adalah pesangon pemutusan hubungan kerja. Pesangon pemutusan kontrak kerja atau hubungan kerja adalah imbalan kerja yang diberikan sebagai imbalan atas pemutusan hubungan kerja karyawan yang berakibat dari pertama, keputusan entitas untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawan sebelum tanggal pensiun normal. Yang kedua, keputusan karyawan untuk menerima tawaran imbalan sebagai imbalan untuk pemutusan hubungan kerja. Next, type of benefit jangka pendek. Jadi yang pertama itu semua manfaat karyawan jangka pendek. Ketika seseorang karyawan telah memberikan layanan kepada suatu entitas selama akuntansi periode, entitas harus mengakui jumlah jangka pendek yang tidak didiskontokan. Yang kedua, absen dibayar jangka pendek. Jadi akumulasi absen yang dibayar adalah yang dilakukan ke depan dan dapat digunakan dalam periode mendatang. Jika periode saat ini tidak digunakan dalam penuh, akumulasi absen yang dibayar dapat berubah vesting atau non-vesting. Nah, kewajiban muncul ketika karyawan memberikan layanan yang meningkatkan hak mereka untuk absen yang dibayar di masa depan. Kewajiban ada dan diakui meskipun absen yang dibayarkan tidak berinvestasi, sekalipun kemungkinan bahwa karyawan dapat pergi sebelum mereka menggunakan akumulasi hak non-investasi mempengaruhi pengukuran kewajiban itu. Next, ada long-term benefits. Jadi suatu entitas harus mengukur biaya yang diharapkan dari akumulasi absensi yang dibayarkan sebagai jumlah tambahan yang diharapkan entitas untuk bayar sebagai akibat dari hak yang tidak digunakan yang telah terakumulasi pada akhir laporan periode. Sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah rencana bagi hasil dan bonus. Jadi suatu entitas harus mengakui biaya yang diharapkan dari pembagian keuntungan dan bonus pembayaran menurut paragraf yang di atasnya. Hanya jika entitas memiliki kewajiban hukum atau konstruktif saat ini untuk membuat pembayaran seperti itu sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Kemudian estimasi yang dapat diandalkan dari kewajiban dapat dibuat. Selanjutnya, ada long-term benefit. Pengukuran manfaat karyawan jangka panjang lainnya biasanya tidak dikenakan pada tingkat ketidakpastian yang sama dengan pengukuran pasca kerja manfaat. Untuk alasan ini, standar ini memerlukan metode yang disederhanakan akuntansi untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya. Berbeda dengan akuntansi diperlukan untuk imbalan pasca kerja, metode ini tidak mengakui pengukuran kembali aset bersih atau ekuitas. Standar ini mencakup anggapan yang dapat dibantah bahwa kecacatan jangka panjang pembayaran biasanya tidak tunduk pada tingkat ketidakpastian yang sama dengan pengukuran imbalan pasca kerja. Di mana anggapan ini dibantah, entitas mempertimbangkan apakah sebagian atau semua cacat jangka panjang pembayaran harus dipertanggungjawabkan. Untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya, suatu entitas harus mengakui bersih total jumlah berikut dalam surplus atau defisit. Next. Sebelumnya. Yang terakhir ada termination benefit. Jadi entitas akan mengakui liabilitas dan biaya untuk imbalan pesangon lebih awal dari tanggal-tanggal berikut. Yang pertama itu ada ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran manfaat tersebut. Dan yang kedua ada ketika entitas mengakui biaya untuk restrukturisasi yang ada di dalam. Terima kasih. Selanjutnya Kak Penny. Oke, saya akan menjelaskan mengenai employee benefits, post-employment benefits, atau imbalan kerja yang sebagiannya itu adalah imbalan pasca kerja. Next. Oke. Akuntansi untuk program imbalan kerja ini itu
dia kompleks karena dia menemukan asumsi aktuaria yang mengukur kewajiban dan beban, kelakuan atas keuntungan dan kerugian aktuarial, dan penggunaan teknik estimasi yang memperhitungkan fakta bahwa kewajiban dapat diselesaikan pengetahuan setelah pekerja memberikan layanan terkait. Liabilitas mungkin melibatkan tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari parti informal entitas. Terdapat karya dari operasi banyak entitas atau publik itu berarti bahwa kewajiban dan beban yang terkait dengan imbalan kerja cenderung signifikan dalam mengevaluasi kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas tersebut. Oleh karena itu, dari yang semua kita bahas ini, kita itu berfokus pada IPSAS 39. Karena IPSAS 39 itu mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk imbalan kerja dalam laporan keuangan entitas atau publik. Next. Nah, manfaat dari biaya pasca kerja ini itu yang pertama dapat menjadi signifikan bagi entitas sektor publik. Yang kedua dibayar setelah selesai bekerja. Di jenis-jenis benefitsnya ini yang pertama itu ada program imbalan pasti, yaitu kewajiban yang terbatas pada kontribusi tetap tahunan dan resiko aktuaria serta investasi itu ditanggung oleh karyawan. Yang kedua, program imbalan pasti, yaitu kewajiban entitas untuk memberikan manfaat yang telah disepakati sebelumnya, dan resiko aktuaria serta investasinya itu ditanggung oleh pemberi kerja. Misalnya itu dia saat kita menandatangani kontrak. Dan yang ketiga itu paket multi pemberi kerja. Next. Kemudian akuntansi untuk program iuran ini pasti relatif mudah karena kewajiban entitas untuk setiap periode itu ditentukan oleh jumlah yang akan dikontribusikan untuk periode tersebut. Akibatnya tidak ada asumsi aktuarial yang diperlukan untuk mengukur kewajiban atau beban, dan tidak ada juga keuntungan atau kerugian secara aktuarial. Kewajiban diukur dengan dasar tidak terdiskonto, kecuali jika kewajiban tersebut tidak diharapkan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasa terkait. Dalam hal ini didiskontokan ketika seorang karyawan itu telah pada satu periode terus mengajukan kepada program pasti sebagai atas liabilitas setelah dikurangi iuran dibayarkan dan sebagai beban, kecuali kantaan kontribusi dalam biaya itu dibahas di dalam IPSAS 12 ataupun IPSAS 17. Next. Entitas harus mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti. Program manfaat pasti itu dia kompleks, memerlukan asumsi aktuaria. Biasanya itu melibatkan aktuaris yang terkualifikasi. Terus bisa jadi entitas tersebut tidak didanai atau bisa didanai sebagian atau seluruhnya, dan disertakan beberapa program pensiun, asuransi jiwa pasca kerja, dan program kesehatan. Tugas akuntansi mendasar itu menentukan jumlah kewajiban imbalan pensiun yang harus diatribusikan pada setiap periode masa kerja karyawan. Berarti menentukan jumlah liabilitas itu pada tanggal laporan keuangan dan nilai imbalan yang diperoleh karyawan selama periode tersebut yang mewakili beban periode bersangkutan. Jadi bagian ini tuh difokuskan pada dua perhitungan. Yang pertama, kewajiban atau aset imbalan pasti bersih dan biaya manfaat yang diperoleh. Dan yang kedua itu membahas elemen-elemen dari masing-masing jumlah. Jadi biaya akhir dari program imbalan pasti dapat dipengaruhi oleh banyak variabel, seperti gaji akhir, pergantian, atau ada kematian karyawan, atau ada biaya medis, dan ada juga program didanai dari pendapatan investasi pada aset program. Biaya akhir dari rencana tersebut tidak pasti, dan ketidakpastian ini mungkin akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Layanan karyawan ini menimbulkan kewajiban berdasarkan program imbalan pasti, bahkan jika imbalan tersebut bergantung pada pekerjaan di masa depan. Dengan kata lain, bisa kita bilang imbalan tersebut tidak menjadi hak. Nah, jasa karyawan sebelum tanggal vesting ini menimbulkan kewajiban konstruktif karena
Karena pada setiap tanggal pelaporan turut, jumlah jasa masa depan yang harus diberikan oleh karyawan sebelum berhak atas imbalan tersebut berkurang. Dalam mengukur kewajiban imbalan pasti, entitas mempertimbangkan kemungkinan bahwa beberapa karyawan bisa jadi tidak memenuhi persyaratannya. Next. Nah, untuk menentukan liabilitas aset imbalan pasti bersih itu, yang pertama itu menentukan defisit atau surplus. Nah, menentukan defisit atau surplus itu ada langkah-langkahnya. Ada 3, yaitu membuat estimasi biaya akhir kepada entitas dengan menggunakan teknik aktuaria, atau namanya itu disebut dengan metode projected unit credit. Yang kedua, diskon biaya tersebut untuk menentukan nilai terkini, nilai sekarang kewajiban imbalan pasti. Yang kedua, mengurangi nilai wajar setiap aset program dan nilai sekarang dari kewajiban imbalan pasti. Kemudian ada menentukan liabilitas aset dalam jangkauan imbalan pasti neto. Caranya itu defisit atau surplus itu ditentukan seperti yang cara di atas tadi, tapi disesuaikan dari setiap dampak pembatasan aset imbalan pasti neto ke batas atas aset. Oke, next. Akuntansi oleh entitas untuk program imbalan pasti melibatkan langkah-langkahnya itu. Yang pertama itu menentukan defisit atau surplus. Nah, di menentukan defisit atau surplus ini dia ada 3 langkah. Nah, ketiga langkah tersebut bisa dibaca ya di slide. Kemudian yang kedua itu menentukan jumlah liabilitas aset imbalan pasti neto sebagai jumlah defisit atau surplus. Itu ditentukan ada caranya juga, bisa dibaca di slide. Yang ketiga itu menentukan jumlah yang harus diakui ya surplus atau defisit. Dan yang keempat itu menentukan pengukuran kembali liabilitas atau aset imbalan pasti neto untuk diakui dalam aset atau ekuitas neto. Next. Entitas itu menentukan liabilitas atau aset imbalan pasti neto dengan keteraturan yang memadai sehingga jumlah yang diakui dalam laporan keuangan itu tidak berbeda secara material dari jumlah yang akan ditentukan pada akhir periode pelaporan. Aktivitas memperhitungkan ini tidak hanya menjadi kewajiban dalam hukumnya berdasarkan ketentuan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konsultan yang timbul dari praktik informal entitas. Jadi jumlah yang harus diakui dalam surplus atau defisit itu biaya layanan saat ini, kemudian ada setiap biaya jasa dan keuntungan serta kerugian dari penyelesaian, kemudian bunga bersih atas liabilitas aset imbalan pasti bersih. Next. Biaya layanan saat ini. Nah, biaya layanan saat ini digunakan entitas untuk digunakan oleh entitas dalam metode projected unit credit untuk menentukan nilai sekarang kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa sekarang terkait dan jika diterapkan dari biaya jasa di masa lalunya. Jadi metode kredit ini diproyeksikan untuk melihat setiap periode layanan ini menimbulkan unit tambahan hak manfaat dan memikul setiap unit secara terpisah untuk membangun kewajiban rakyat. Jadi dalam menentukan nilai sekarang kewajiban imbalan pasti biaya jasa sekarang yang terkait dan jika dapat diterapkan biaya jasa lalu entitas ini mengatribusikan imbalan ke periode jasa berdasarkan formula imbalan program. Tapi kalau jasa pekerja di tahun-tahun berikutnya akan menghasilkan tingkat imbalan yang lebih tinggi secara material dari tahun-tahun sebelumnya, entitas harus mengatribusikan imbalan dari garis lurus dari tanggal ketika layanan oleh karyawan pertama kali menghasilkan imbalan berdasarkan program, tanggal ketika layanan lebih lanjut oleh karyawan tidak akan menghasilkan manfaat lebih lanjut lagi berdasarkan program seperti kenaikan gaji atau lain-lain. Next. Metode projected unit credit ini mengharuskan entitas untuk mengatribusikan manfaat pada periode berjalan.
karena entitas ini mengatribusikan imbalan pada periode di mana kewajiban untuk memberikan imbalan pasca kerja timbul. Kewajiban tersebut ini timbul karena pekerja memberikan jasa sebagai imbalan atas imbalan pasca kerja yang diharapkan akan dibayar oleh entitas pada periode pelaporan masa depan. Jadi teknik aktuarianya atau teknik pengungkapan dan menghitungnya itu memungkinkan entitas untuk mengukur kewajiban tersebut dengan keandalan yang memadai untuk membenarkan pengakuan kewajiban. Seperti itu. Lanjut, next. Nah, untuk biaya layanan sebelumnya yang sudah saya sebutkan tadi, biaya jasa tadi sudah kita dengar juga ada biaya jasa lalu. Jadi biaya jasa lalu ini perubahan dari nilai sekarang dari kewajiban imbalan pasti atau jasa bekerja pada periode sebelumnya sebagai akibat dari amandemen program atau kuartilamen. Kuartilamen itu pengurangan signifikan oleh entitas dalam jumlah karyawan yang dicakup oleh program ketika menentukan biaya jasa lalu atau keuntungan ataupun kerugian penyelesaian entitas untuk mengukur kembali liabilitas atau aset imbalan pasti neto menggunakan nilai wajar sekarang dari aset program dan aset aktuarianya. Nah, manfaatnya itu dia ada dua, bisa kita baca di slide. Ya, boleh. Next. Oke, kemudian ada bunga bersih atas liabilitas aset atau imbalan pasti bersih. Jadi entitas itu menentukan bunga bersih atas liabilitas aset imbalan pasti neto dengan mengalihkan liabilitas aset imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto. Untuk menentukan bunga bersih, entitas itu menggunakan liabilitas atau aset imbalan pasti neto dan tingkat diskonto yang ditentukan pada awal periode pelaporan tahunan. Nah, bunga bersih atas liabilitas aset pasti neto ini bisa kita anggap terdiri atas pendapatan bunga atas aset program, biaya bunga atas kewajiban imbalan pasti, dan bunga atas dampak batas atas aset. Dan tarif yang digunakan untuk mendiskontokan kewajiban imbalan pasca kerja harus mencerminkan nilai waktu dari uang. Mata uang dan jangka waktu instrumen keuangan yang dipilih untuk mencerminkan nilai waktu dari uang itu harus konsisten dengan mata uang dan perkiraan jangka waktu kewajiban imbalan pasca kerja. Jadi pengukuran kembali kewajiban aset atau imbalan pasti bersih yang diakui dalam aset ekuitas bersih ini harus mencakup dari keuntungan dan kerugian aktuaria, pengembalian hasil program yang tidak termasuk jumlah yang ada di bunga bersih atas liabilitas aset imbalan pasti neto. Jadi setiap perubahan dalam pengaruh batas aset itu termasuk. Slide selanjutnya. Nah, penyebab keuntungan dan kerugian aktuaria itu yang pertama itu ada tingkat keperputaran karyawan yang tinggi, yang terlalu tinggi atau terlalu rendah secara tidak terduga atau tiba-tiba ya. Kemudian ada pensiun dini, ada kematian atau kenaikan gaji, tunjangan atau biaya pengobatan. Yang kedua, pengaruh perubahan asumsi mengenai opsi pembayaran manfaat. Yang ketiga, pengaruh perubahan estimasi perputaran karyawan di masa depan, pensiun dini atau kematian ataupun kenaikan gaji, tunjangan atau biaya pengobatan, dan ada pengaruh perubahan tingkat diskonto. Lanjut. Nah, untuk untuk menilai aset wajar tersebut, nilai sekarang itu, maka aset itu perlu direncanakan. Nah, aset program ini terdiri dari aset yang dimiliki oleh dana imbalan kerja jangka panjang dan polis asuransi yang memenuhi syarat. Dia mengecualikan iuran yang belum dibayar karena entitas pelapor, dan apabila aset program mencakup polis asuransi yang memenuhi syarat itu sama persis dengan jumlah dan waktu dari beberapa atau semua manfaat yang dibayarkan berdasarkan program, nilai wajar polis asuransi, dan dianggap sebagai nilai kini dari kewajiban terkait. Nah, aset yang dimiliki oleh dana imbalan kerja jangka panjang itu adalah aset yang tidak dapat dialihkan yang diterbitkan oleh entitas pelapor, yang dimiliki oleh entitas dana yang secara hukum terpisah dari entitas pelapor dan ada semata-mata hanya untuk membayar atau mendanai imbalan kerja, dan juga tersedia untuk digunakan hanya untuk membayar dan mendanai imbalan kerja
atau tidak tersedia untuk kreditur entitas pelapor sendiri. Next. Polis asuransi yang memenuhi syarat itu polis asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang bukan merupakan pihak berelasi. Itu udah didefinisikan dalam IPSAS 20. Dan dari entitas pelapor itu bisa diakui jika hasil polisi itu dapat digunakan hanya untuk membayar atau mendanai imbalan kerja berdasarkan program imbalan pasti dan tidak tersedia bagi kreditur entitas pelapor sendiri, bahkan dalam keadaan valid dan tidak dapat dibayarkan oleh entitas pelapor. Tapi dia ada beberapa terms yang dikecualikan. Nah, itu bisa dilihat di slide. Nah, next. Nah, di sini kita bisa lihat diagram dari biaya manfaat pasti. Jadi di sini menggambarkan komponen biaya manfaat pasti dan penyajiannya dalam laporan keuangan. Seperti itu. Ada service cost, ada kalau dia surplus dia ada service cost, ada net interest expense, ada current service cost, past service cost, settlement dan plan amendment. Kalau dia di ekuitas itu ada remeasurement, actual gains and loss, return on plan asset, and changes in the effect of the asset selling. Gitu. Nah, untuk slide 17. Next. Oke. Di sini kita bisa presentasikan itu sesuai dengan IPSAS yang pertama, aset dan kewajiban dari rencana yang berbeda tidak diimbangi kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan saat ini dan atau tidak saat ini komponen biaya manfaat pasti. Nah, jadi entitas yang saling menghapus aset yang terkait dengan satu program dengan liabilitas yang terkait dengan program lain, jika hanya entitas tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk menggunakan surplus dalam satu program dan menyelesaikan kewajiban berdasarkan program lainnya, dan berniat untuk menyelesaikan kewajiban secara neto atau merealisasikan surplus dalam satu program dan menyelesaikan kewajiban berdasarkan program lain secara bersamaan. Next. Nah, di sini ada pengungkapan atau disclosure. Nah, di sini entitas mengungkapkan informasi yang menjelaskan karakteristik program imbalan pasti dan risiko yang terkait dengan entitas tersebut. Kemudian diidentifikasi dan dijelaskan jumlah dalam laporan keuangannya yang timbul dari program imbalan pasti tersebut. Kemudian menjelaskan juga bagaimana program imbalan pasti dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas. Nah, jadi di IPSAS 39 ini persyaratan pengungkapan ini sehubungan dengan imbalan pasca kerja itu sangat luas. Pertimbangan profesional diperlukan dalam menentukan pengungkapan yang akan dilakukan di dalam IPSAS 39, karena IPSAS 39 ini mengidentifikasi bidang-bidang yang memiliki penilaian akan keperluan tingkat detail yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pengungkapan, kemudian seberapa besar penekanan yang diberikan pada masing-masing dari berbagai persyaratan, kemudian beberapa banyak agregasi dan disagregasi yang harus dilakukan, dan apakah penggunaan laporan keuangan memerlukan informasi tambahan untuk mengevaluasi informasi kuantitatif yang diungkapkan. Nah, next. Untuk menjelaskan jumlah dalam laporan keuangan entitas, menyediakan rekonsiliasi dari saldo awal ke saldo akhir untuk masing-masing. Hal yang ada di slide itu jika berlaku liabilitas aset imbalan pasti neto yang menunjukkan rekonsiliasi terpisah untuk aset program, nilai kini kewajiban imbalan pasti, dan pengaruh batas atas aset. Yang kedua, setiap hak pergantian, yaitu entitas juga harus menjelaskan hubungan antara setiap hak pergantian dan kewajiban terkait. Nah, kemudian setiap rekonsiliasi juga harus menunjukkan hal-hal berikut jika berlaku. Ada biaya layanan saat ini, pendapatan atau beban bunga, ada pengukuran kembali liabilitas, kemudian biaya jasa dan keuntungan dan kerugian yang timbul dari penyelesaian, pengaruh perubahan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir itu kontribusi pada program yang menunjukkan secara terpisah kontribusi pemberi kerja dan peserta program.
Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami membuka sesi tanya jawab. Terima kasih.